Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita, karakter kita. Ya, jangan suka jadi hakim. Ya, mungkin kau tidak salah, mungkin dibilang orang tidak berdosa, tapi kau berdosa kepada Tuhan karena kau tidak melakukan yang diperintahkan. Amin. Ya, gitu ya. Ayat yang 16. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi dia akan menempatkannya di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Jadi kalau kau memang layak dipandang Tuhan untuk menerima berkat itu, kau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan kau melakukan supaya dilihat orang, tapi lakukanlah supaya kau melihat Tuhan kita itu yang mengangkat dan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita. Amin. Amin. Jadi kita harus belajar saudara untuk menghidupi firman. Dan ayat yang ke-17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Saya mau sampaikan seperti ini. Jadi sepintar apapun kita menutupi segala kekurangan, segala kelemahan kita. Sama ini berlaku sebenarnya buat anak-anak muda yang mencari jodoh yang lagi PDKT ya. Kalau lagi PDKT kan yang kelihatannya apa saudara? Baik-baiknya aja. Ya baik-baiknya doang ya. Aslinya itu ntar kelihatan kapan? Menikah. Kalau sudah menikah. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita punya karakter yang tidak baik, kita masih suka, memang kesombongan kita itu belum bisa kita kikis, atau dosa-dosa kita itu belum kita buat. Begitu kita diberkati saudara, begitu kita diberkati, bukan jadi memuliakan Tuhan, yang ada menambah dosa. Karena apa? Begitu seseorang mempunyai karakter diberkati, memang karakternya belum berubah, belum mengasihi Tuhan, belum menghormati Tuhan, belum menyadari bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Begitu dia diberkati sesuai dengan doanya, yang tadinya naik motor, tahu-tahu dia naik Pajero, bisa kakinya diangkat ke dashboardnya saudara. Lihat, saya ini hebat. Karena apa? Yang perlu dipersiapkan adalah karakternya. Jadi kalau dia memang mau diberkati layak dipandang Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Tidak akan ada yang ditutupi saudara. Tuhan akan melihat. Tuhan akan, tidak ada yang bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Saya udah pura-pura setiap ibadah. Kan ada juga saudara, begitu dia menemukan cinta mula-mulanya dengan Tuhan, setiap rangkaian ibadah dia ada. Ada nggak yang seperti itu pernah lihat? Sampai 3 kali beribadah dia dalam 1 minggu. Ada, hadir jadinya. Tapi itu masih pemula, belum mengakar, belum berkarakter. Tuhan masih melihat. Nah, begitu dibiarkan ini 2 tahun, tidak ada jawaban doanya di ini. Lama-lama ke gereja pun udah Paskah, Natal, hari Hana naik. Nah, di situlah dia datang ya kan? Kenapa? Karakternya belum diubahkan, dia sebenarnya belum cinta Tuhan karena dia mau melihat apa kau. Ya kan orang yang kalau yang baru-baru bertumbuh saudara, baca firman bisa menggugur cepat dibaca itu. Ya kan supaya dia tahu rahasia firman. Ya kan? Setelah dia tahu apa? Dia klaim janjinya. Jadi dalam hidup kita, kalau saya bilang, jangan usah klaim janji dulu. So klaimnya, yang penting. Di sini saya bilang karena saya nggak usah kau klaim janji Tuhan, tapi lakukan aja perintah. Amin. Amin. Nggak usah berkati saya Tuhan, udah lama kita minta berkat tapi tidak diterima. Karena apa? Kita tidak melakukan perintahnya. Ampunilah sesamamu yang bersalah pada enak kali dia. Dia udah jahat banget sama saya. Itu perintah apa bukan? Perintah Tuhan bukan kepada kita. Ampunilah
nagih janji terus. Tuhan, katanya Engkau adalah Allah yang baik yang selalu mencukupkan. Tapi bagian dia yang harus dilakukan mentaati perintah Tuhan. Dulu lah Tuhan, soalnya dia jahat banget. Jadi itulah yang saya bilang tadi saudara. Nggak usah kita klaim janji Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Ketuklah, jangan itu. Turuti aja perintahnya Tuhan. Tuhan akan melihat di hatimu yang tersembunyi itu. Apa yang ada di dalam hatimu? Benarkah kau sudah mengampuni dengan tulus? Benarkah kau sudah memang memaafkan dia dengan benar? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, dari tempat ini saya sampaikan, klaim firman Tuhan, janji dengan tidak benar. Yang penting lakukan aja yang diperintahkan Tuhan. Kita nurut aja sampai yang diperintahkan Tuhan. Berkat-berkat adalah bonus. Amin. Berkat adalah bonus. Sewaktu kita turut perintah Tuhan, mengampuni, menabur, memberkati, mengasihi, mendoakan, mengajak orang, memberitakan kebenaran kepada sesama, itu semua apa? Perintah Tuhan. Janjinya apa? Memberkati. Jadi yang saya mau sampaikan buat kita ini, kalau perintah ini adalah dari Tuhan, kalau janji ini adalah dampak daripada perintah tadi. Contohnya seperti ini. Saya punya anak buah yang mungkin agak malas karena mungkin gajinya kurang gede, ya kan? Jadi saya bilang seperti ini. Gus, kau bersihkan bengkel kita, tata semua alat-alat. Itu apa? Perintah. Apa itu namanya? Perintah. Perintah. Dia lakukan. Baik Pak, dirapikan semuanya. Janji, saya bilang ini, kamu lakukan ini selama 1 tahun seperti ini terus, semua bengkel bersih, gajimu naik. Itu apa? Itu janji. Dampaknya tadi apa? Gaji naik. Kalau dia melakukan perintah. Kalau tidak dilakukan perintah, ada enggak naik gaji? Begitu kita dihadapan Tuhan. Lakukan aja perintah Tuhan. Lakukan, taati. Tuhan akan melihat. Saya akan melihat anak buah saya benar nggak dikerjakan sama dia sesuai yang saya perintahkan. Jangan hanya untuk karena gajinya. Pak, katanya udah setahun kok nggak naik gaji. Kerja aja kayak kemarin, ini gimana penataannya? Ini aja tak kok satu. Saya kan hitung-hitung, saya perhatiin. Biarpun kamu saya takut, tapi kan saya perhatikan kamu tiap hari bagaimana kamu bersihkan. Benar nggak kamu sapu? Atau kamu hanya sapu separuh? Kamu nggak jadi naiknya udah 10% aja dulu lah. Itu adalah janji, dampak dari janji tadi. Jadi sewaktu Tuhan perintahkan kepada kita, lakukanlah. Harus taat, ya kan? Tuhan berjanji kalau sudah dilakukan ini, malaikat diperintahkan kasih berkat ini. Dia layak menerima itu. Bisa dimengerti saudara? Taati aja firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Kalau kau disuruh mengampuni, kalau kau disuruh berdoa, disuruh untuk melakukan kebenaran, mengampuni, jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung. Itu baik untuk kita saudara. Itu baik, kita akan berlatih, maka dari setiap perintah yang diperintahkan Tuhan itu kita lakukan dengan taat dan setia, dampaknya gaji si Agus tadi naik jadi 2 kali lipat karena dia taat melakukan pembersihan bengkel, menanam kunci-kunci, ya kan, merapikan
tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, dampaknya apa? Kenaikan gaji. Dia baru nggak usah ditutup pun, karena saya sudah berjanji 1 tahun kamu lakukan ini dengan benar dan terus secara tekun, gaji kamu naik. Apakah dia nuntut dulu baru saya ini? Dia nuntut, Pak, ini udah 1 tahun, kok gaji nggak naik? Itu bagi bosnya yang bener-bener gitu, yang tidak berdekat omongan kan gitu, bener nggak? Iya kan, yang main otak juga, udah jadi 2 kali lipat lebih berat. Tuhan kita tidak seperti itu, kerinduannya memberkati kita, tapi apa? Kalau kita diberkati, takutnya kita makin jauh dari Tuhan. Itu yang ditakutkan oleh Tuhan. Kalau karakter kita belum berubah, menghormati Tuhan dan menghargai dan menyadari bahwa itu semua pemberian Tuhan. Seringkali dalam hidup kita menerima berkat itu karena karena semua bisa saya membuat ini, makanya saya begini. Dia tidak memuliakan Tuhan di dalam berkat itu. Itu yang Tuhan takut. Kita jadi terhilang dari pemandangan Tuhan. Bukan Tuhan yang mau memberkati kita sebenarnya. Tidak. Tuhan sanggup memberkati kita secara gampang. Kita harus belajar dari siapa? Dari Raja Mesir, saudara? Siapa? Kita harus belajar dari situ. Masuk jurang dulu, masuk kolam, baru jadi budak dulu, bunuh hal-hal yang baik, habis itu baru dipromosikan jadi nomor 2 di Mesir. Ya kan? Benar nggak saudara? Ini pun seperti itu. Naik gaji 2 kali lipat sekaligus tadi karena dia taat melakukan perintah yang saya minta. Saya berjanji, Tuhan pun berjanji, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan menuruti dan melakukan segala perintahnya, maka semuanya kebutuhanmu. Apa kebutuhanmu? Fortuner, Pajero, rumah di tingkat 2. Itu adalah dampaknya. Jadi jangan pernah kejar berkat, jangan pernah klaim-klaim janji Tuhan. Katanya kalau Tuhan akan memberkati, turut aja sama perintah Tuhan. Lakukan aja yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan melihat hatimu yang tersembunyi, yang tidak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu isi hati orang? Gak ada, hanya selain Tuhan. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati kita. Amin, saudara. Jadi siap? Tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan di tempat yang tersembunyi? Hah? Siap. Siap? Untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai di tempat yang tersembunyi buat Tuhan sendiri. Kamu nonton hal-hal yang tidak baik, membuka-buka gambar-gambar yang ini, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kamu tahu itu, tapi karena tidak ada yang lihat, nggak apa-apalah. Awal-awalnya memper-memper, awal-awalnya nyoba-nyoba, ikut-ikut, lama-lama jadi pelaku. Awal-awalnya nonton, ikut-ikutan, sama kayak main judi. Saya nggak menggunakan narkoba. Awal-awalnya kan ikut-ikutan. Soalnya saya juga begitu dulu merokok. Saya coba enak kan. 5 kali besoknya udah saya jual kopi saya 1 tuba untuk beli rokok. Opung pun nggak tahu. Alhamdulillah ya kan. Kalau memang belum ada yang petik, saya petik sendiri. Waktu opung saya pergi Marona merengge-rengge ya kan. Waktu saya pergi merengge-rengge, saya petik. Saya giling, saya cuci kopi Arab ya kan, kopi Arab. Langsung saya jual untuk beli rokok ya kan. Awalnya datang saya saudara. Akhirnya yang kedua, tahu ya, akhirnya kan ini datanglah teman. Dia udah tahu, saya belum lewat karena sekolah dari rumah ke sekolah itu ada 7 kilo. Jadi teman saya yang biasa udah pemain ini yang udah ahli ini kan, dia nungguin saya. Senang. Wih, nggak usah masuk kita sekolah di sini aja kita katanya. Kami berenanglah di situ sampai merokok.
akhirnya kami pulang lagi. Kira-kira seperti itu. Awalnya ikut-ikutan. Akhirnya saya pulang, akhirnya apa? Jual kopi, jual ini. Akhirnya apapun memang yang tadi yang tidak benar itu Tuhan memang selalu inginkan. Apa? Oh, Tuhan tahu. Kemarin kopi ini buahnya banyak, kok tahu-tahu nggak ada lagi kan dia kan? Curiga dia. Ditanya lah barcode yang menerima ini. Omanya, nanya lo si Lis baru menjual kopi. Ini nang katanya, wah, selesai. Habis saudara, habis. Sama pukul. Jadi maksudku, yang saya mau sampaikan di sini, kita lakukan hal-hal awalnya nyoba-nyoba, nonton ikut-ikutan, lama-lama kita di situ bisa jadi pelanggan. Nggak ada orang yang langsung jadi pembunuh, nggak ada orang yang langsung bisa pencuri. Dia udah terbiasa di rumah ngambil taruhan, di rumah ngambil taruhan. Gitu pun dulu nonton, dilihat dulu yang ini, akhirnya apa? Klik. Lama-lama kan Google pinter kan? HP kita kan Google pinter, apa yang lo pernah klik, jadi melihat karakter orang, apa yang disering tonton buka aja ininya, media sosialnya, apa yang nomor pertama itu yang akan selalu tonton dan kerjakan. Gak usah sekarang penerimaan karyawan udah itu, coba lihat dulu HP-mu, buka Facebook yang ngomong, fotonya ini, wah, gak usah ditanya, kamu suka nonton ini, udah itu kerjaan gitu, bener nggak? Jadi nggak usah kamu model-model, Pak, ini kan nongol ya, nggak mungkin itu nongol kalau kamu memang nggak suka klik. Ya kan? Nah itu, jadi maksud yang saya daripada pemberitaan firman Tuhan ini, apapun yang kau anggap tidak ada yang tahu, Tuhan akan singkapkan itu. Tujuannya itu apa sih? Supaya kau berubah, supaya kau bertobat dari dosa-dosamu, dari jalanmu yang salah. Itulah tujuan Tuhan membukakan hal-hal yang tidak benar itu, supaya kau diubahkan, supaya karaktermu diubahkan untuk hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menenangkan Tuhan. Jadi kita tidak tertolak sewaktu kita datang kepada Tuhan. Kita tidak tertuduh sewaktu kita datang menghampiri Tuhan dengan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya saudaraku ya, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak kau anggap itu tidak baik, juga kau tahu tidak baik yang kau lakukan. Jangan, itu akan menjadi karaktermu. Kau akan kelihatan, itu yang akan nongol, itu yang akan diperhitungkan kepada kita setiap pribadi pasti pribadi. Amin. Jadi itulah saudara yang bisa saya sampaikan buat kita. Kalau kita dalam hidup kita harus selalu teruji. Tidak mungkin Tuhan mengangkat kita kalau memang kita tidak teruji. Kalau kita sebagai manusia suka tertipu. Kalau manusia kita melihat keluarga, kita sering tertipu. Kita melihat, kita kira itu yang baik, itu yang paling oke lah, tapi Tuhan selalu melihat hati, Tuhan selalu melihat yang tersembunyi. Ini saudara, kami pernah di suatu arisan. Jadi kalau kita di arisan bangun satu marga, kan ini contoh. Kita lihat secara finansial, dia orang mapan, orang punya kerja ditempatkanlah dia sebagai bendahara. Ya kan? Pegang keuangan. Ya kan? Pegang keuangan. Begitu mau serah terima jabatan pergantian regenerasi kepengurusan, bukan pas di pemakaman karena ada yang mau dikeluarkan anggaran, terbang kertasnya terbang, ya kan? Kertasnya terbang karena ketiup angin, dia pas ini memang berantakan ini pada itu channel. Katanya sama duitnya juga hilang sama terbang sama itu. Inilah yang saya bilang, karakter yang tidak kelihatan itu kita bisa tertipu jadinya kalau kita hanya melihat kulit-kulitnya. Jangan dia lihat ganteng, lihat cakep, lihat mantap dia penampilannya necis, naiknya ini. Kalau karakternya yang tidak kelihatan itu tidak baik, ya akan ada dampaknya. Begitu
juga begitu laporan. Kemarin itu waktu terbangnya sekalian sama duit-duitnya katanya. Ya semua kan pandang-pandang. Ya kalau nggak di kota, punya duitnya katanya kalau terbangnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara finansial, secara kemampuan, ini yang akan jadi angkat dia jadi bendahara, ini nggak bakal mungkin lagi ngambil duit yang seperti ini. Itulah yang ada di benak kita. Makanya Tuhan selalu melihat hati, bukan melihat yang terlihat. Bukan penampilanmu yang tiap ini hari Minggu ganti sepatu, ganti baju, bukan itu yang dilihat. Tapi Tuhan melihat hatimu. Benarkah kau mengasihi Tuhan? Benarkah kau mencintai Tuhan? Benarkah kau mengagumi Tuhan? Benarkah kau motivasimu di sini untuk memuliakan dan bertemu dengan Tuhan? Itu yang Tuhan tahu, yang orang lain tidak tahu. Amin. Jangan seperti itu. Ya, itu membuat saya menjadi pembelajaran bagi saya. Jangan karena dilihat wah dia orang punya, nggak mungkin lah dia ngambil itu. Tidak, kalau karakternya jelek, kalau otaknya belum berubah, masih belum benar-benar menjaga dirinya bahwa Tuhan ada di dirinya, roh Tuhan yang akan membuat laporan kepada Tuhan itu tidak disadari secara pribadi, dia akan masih banyak macam-macamnya selalu. Waktu tidak ada yang lihat. Jadi sewaktu di arisan itu yang begitu dibilang duitnya juga terbang, tapi kita ada di sini ya, kok ada yang duitnya berantakan ya, kalau cuma kertas doang kok jadi hilang sama duitnya katanya kan. Tapi kalau kita bahas mendalam begitu, emang siapa yang nunjuk saya jadi bendahara? Gitu lagi. Jadi artinya kalau karakter kita masih dilihat Tuhan tidak layak menerima berkat itu. Dia tidak memberikan itu. Dipending dulu sampai karakter kita benar-benar dewasa, tidak seperti anak-anak lagi yang suka ngambek, yang baper, gampang sakit, gampang ngeluh, gampang menangis, gampang bersungut-sungut. Itu adalah karakter-karakter yang harus kita dewasakan. Supaya apa? Jemaat Lembah Pujian sesuai dengan janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada pemimpin kita, Ibu Gembala kita di tempat ini. Kita menjadi anak-anak yang dewasa, yang siap menerima berkat dari Tuhan. Amin. Mau jadi dewasa secara rohani, tidak mau melakukan lagi yang hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, walaupun tidak ada yang lihat. Itulah yang saya mau tekankan saudara. Mari kita bangun karakter kita walaupun tidak ada yang lihat. Amin. Itu saja saudaraku, biarlah firman ini yang kita dengar bersama, kita hidupi, kita praktekkan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu melihat hati kita, apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau dengan berpura-pura ataukah dengan main-main. Itu adalah Tuhan yang tahu. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya